Orang terakhir ketika meninggal ditanyai orang yang terakhir saat yang ada di makam ini. Keluar dari makam. Cuma kan yang kita ngerti sendiri kayak untuk kok idah mustasnayat. Kayak misalnya ceritanya Nuaiman. Orang terakhir yang berada di kuburan makbar beliau kan Rasulullah. Dan pada saat Rasulullah masih di situ kan Nuaiman sudah ditanyai. Ketika pertanyaan siapa nabimu, baru Nuaiman diam. Jawab jangan di sini, jangan kenceng-kenceng orang yang masih di atas Rasulullah. Tapi buktinya kan sudah ditanyakan. Kan orang terakhir kan Rasulullah. Itu dengan tadi apa ya? Dengan sejarah yang saya sampaikan. Iya. 3 langkah dari orang yang terakhir yang rombongan takziah. Baru Munkar dan Nakir mulai menanyakan pertanyaan di dalam kubur dan begitu. Ada juga riwayat, ya kan? Riwayat dari sebuah sejarah bahwa ketika mayat itu akan ditanya, ada yang menuntut gak boleh menanya tentang mayat. Ketika ditanya kamu siapa, iya kan? Ketika ditanya kamu siapa, saya Al-Quran yang bersemayam di dalam hati. Maka ketika orang yang terbiasa membaca Al-Quran melanggengkan qiraah, membaca Al-Quran selalu, itu di dalam jiwanya, di dalam dadanya itu akan tertanam, terpancar manfaat Al-Quran yang sanggup menghalang pertanyaan dalam kubur. Kan Ibang ini tidak ada urusannya dengan orang terakhir. Cuma satu-satunya itu Mbak. Iya. Makanya wajar ketika di dalam doa khatmil Quran, ya kan, di situ ada satu kalimat yang diucapkan wa adkhilnal jannata ma'al Quran. Di syafaatil Quran, di karomatil Quran. Ada di dalam doa itu doa harapan kita ketika kita membaca doa khatmil Quran. Nah, tapi riwayat menegaskan seperti itu. Artinya kita yakin ya masuk surga aja mampu memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat seperti Rasulullah. Jadi ketika kita kaji yang kalau sejenis manusia yang bisa membaca, yang bisa memberikan syafaat kan hanya Rasulullah. Masih jenis manusia ya Pak ya. Tetap makanya ketika berdoa seperti yang saya ceritakan itu kemarin pertanyaan saya setelah sholat asar berdua di sini. Dan, jadi doa apa? Doa yang kalau mau istijabah itu diawali dengan sholawat. Harus diawali dengan sholawat. Rujukannya siapa? Itu perantara, jembatan kita untuk makbulnya sebuah doa. Nah, begitu juga ini Al-Quran. Al-Quran mampu menjembatani dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, mengamalkan semenjak pertanyaan dalam kubur. Tapi perasaan saya, Bang, kalau saya gatok-gatokkan secara akal saya sendiri, orang kuburan itu perasaan saya kayak neng penjara, eneng sing remisi, eneng sing sakarepe hakime, eneng sing sakarepe petugasnya, ada yang dia sudah divonis bersalah bisa bebas. Kan ngono, Mbak? Iya, bisa. Lah ya enek sing ora ndek amal kok malah selamat, sing amale kok kian iso ora selamat ini itu rujukannya bagaimana? Lah iya. Lah katanya ada amal yang tekor. Lah iya. Rujukannya kenapa kok bisa begitu kan begitu? Lah iya. Ya bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatun jariyah aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'ula. Bapak iki lho ora pernah sembahyang tapi bisa mendidik anaknya, menitipkan anaknya sampai hafal Al-Quran. Itu masuk amalan. Ya iya itu kan. Nah,
Tetapi anak mau nang, misalkan ini tadi kan bapaknya nggak bisa baca Al-Quran, tapi bisa mendidik anak, menitipkan anaknya, meminta berkah Al-Quran dari anaknya nanti, sehingga anaknya bisa hatam Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, sehingga anak yang solih itu paham sedekah. Bapak itu dulu sekiwit, gak pernah mau sedekah, padahal meninggalkan harta cukup. Karena anak itu anak yang pandai, sehingga ini saya bantu pembangunan masjid 1 juta, pahalanya untuk bapak saya. Apa enggak macet di dalam sana? Ces. Ya, anak yang pintar tadi. Ya benar yang sampean bilang itu. Sementara Allah sendiri dalam bulan Ramadan, maka itu dikatakan Allah itu akan memuliakan semua arwah di alam kubur mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan sampai terakhir 1 Syawal mulai diturunkan lagi. Nah, tergantung amal dan perbuatannya masing-masing. Ada yang ini menjelang asar diangkat, maghrib dibles gimana? 1 Syawal sudah kan, malam 1 Syawal, asar waya orang belum takbiran, masih nunggu takbiran, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan. Maghrib dibliski lagi, kembalikan lagi ke siksaan awal. Karena apa? Ya memang amalnya cuma segitu itu. Jadi yang dibilang oleh Ustadz Nopi itu benar. Ada lagi yang lucu, Mbak. Seperti kalau kita pahami ala kulisa ingkotir itu, jalan itu kan kuasa sak kuasa-kuasane. Enek wong lahir Kristen, bapaknya Kristen, besar jadi tukang pengkristenan sampai tekan akhir hayatnya. Itu ada ceritanya Pak Marzuki Mustafa pengen tobat, maca syahadat meninggal. Lah, iki kan ala kulisa ingkotir kan jadi kaya-kaya aku sing salat bendina iki kaya ora berlaku begitu kan. Ora ikhlas lah penak sing ngono kuwi. Nah, setelah baca syahadat karena itu sudah sesuai. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Amale ming kuwi tok, Mbak. Ya kuwi. Amale ming kuwi tok. Jadi kadang kayak misalnya kayak kalau niku kan biasanya kalau misalnya ngaji kan, kalau misalnya kita lagi ngaji babakan kayak tafsir, babakan tentang siksane pangeran kan, masya Allah, seolah kita nggak ada kesempatan buat masuk surga. Tapi kalau misalnya kita dulu pas neng rahmati pangeran, wah kita tuh seolah-olah kayak nggak ada lagi kesempatan buat masuk neraka. Kayak kalau niku yang ayem, tambahan ayem banget pas ngaji kali beliau Gus Bahak niku ya. Aku kalau toh misalnya malaikat nekani aku dikei ru'yah atau semacam, kamu dicap sebagai ahli neraka, kamu mau masuk neraka, wes ora urusan aku. Sing penting aku bangga duwe pangeran sing ora koyo sing liyane, pangeran sing hak disembah. Jadi mulai ayam kayak ngono, urusan neraka sego mburi. Sing penting aku mulai sangko kono aku. Wah, mau sekelas Gus Bahak kowe ngoten niku. Lah misalnya terus diibaratkan, kalau misalnya kue punya kayu, lah kayu itu satunya kamu buat sangga sebagai cagak penyangga rumah, ada yang jadi meja, ada yang lainnya menjadi pintu, jendela. Terus kamu yang punya kayu setelah sisa-sisa kayu itu kamu bakar, itu terserah. Lah iku ya pangeran padha wae kayak ngono kuwi. Mulai sangko kono kuwi aku langsung iya apa kok ngurusi akhirat masuk neraka piye gitu. Untuk apa ngurusi surga karo neraka? Yang penting kita bangga sih duwe pangeran sing ndak koyo liyane. Ya kalau soal innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya di atas semua itu, semuanya yang ada itu tergantung hak vetonya Allah kan begitu. Nah, untuk apa kok gagas Allah terlalu dalam? Itu kalau kita kaji secara berbantah-bantah bisa jadi musyrik. Iya, edan gitu. Benar. Bisa jadi musyrik itu untuk membahas Allah kan. Iya, itu bisa jadi musyrik. Anak sing ibadah terus akhir-akhir entek mlebu neraka. Anak sing gawe maksiat terus akhir-akhir mlebu swarga. Iki kadang sok mikire sing ibadah terus ki
wis ngibadah ngene engko entek-enteke kaya kiai kae mlebu neraka. Mending sing maksiat wae engko sing terakhir mlebu swarga. Jadi itu berkaitan dengan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'ala jannah. Berarti secara standarisasinya, Mbak, sebaik apapun manusia hidup itu kan hanya dinilai hasil akhir toh, Mbak? Iya, nilai akhiru kalamihi toh. Iya, dari akhir ucapan. Lah, ya. Kalam tadi kalam. Kayane ya wis dadi kiai, dadi haji, dadi amale oke. Sembarang. Tapi nek akhiru kalamihi ini ora iso metu. Ora iso metu. Ora entuk jaminan. Makanya para mufasihin ya kan, orang yang patut berhati-hati terhadap kefasihan. Kalau bisa jangan la ilaha illallah. Sebab kalau la ilah entek. Jaminannya neraka. Iya kan? La ilaha tak. Nauzubillah itu mana nauzubillah. Makanya kalau bisa itu Allah. Itu aja. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Pas asyhadu alla ilaha dicabut nyawane tek oleh malaikat Israel terus ora ono sambungannya. La ilaha illallah tadi kan enggak ketemu. Anane kan tidak ada pangeran. Wis ora ono pangeran meneh. Akhirnya kan kafirin. Nah, akhirnya kan kufur. Ya kufur benar. Kan ngono. Makanya ya itu tadi ketika kita itu menalkin orang yang sedang sakaratul maut. Itu talqin itu namanya. Golongan kelompok talqin itu jangan syahadat, jangan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ala kesuwen. Setiap napasnya dibimbing aja dengan kalimat Allah agar akhir kalimat yang dia ikuti walau hanya di dalam hati. Ini konteksnya kolbun tadi. Kalau yang sakaratul maut sudah nggak bisa mengucapkan apa-apa. Nafasnya aja kalau kita pelajari, kalau kita ahli biasa talqin orang yang sakaratul maut akan memahami dari nafasnya, bukan dari anunya. Bibirnya sudah nggak bisa bergerak. Kita memahami hanya nafasnya. Ketika la ilaha illallah kok la ilaha tak. Nah, wis. Naudzubillah. Tapi kalau Allah lah itu kan satu kalimat terakhir. Kata terakhir di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Allah udah. Tapi Mbah, kalau malaikat yang dua itu Mbah, itu aku yakin aku udah pernah apa Haji. enggak, mertuaku kan meninggal kena racun. Jadi aku yang hadapin kan, dia minta sama aku terus. Jadi ku apalah aku hadapin gini kan, ku tampilkan kan, udah Pak baca Allah aja dalam hati gitu. Terus dia bangun lagi itu nak di samping itu udah ada orang jemput dua bilangnya. Pakai baju putih semua, jubah putih. Berarti benar Pak, orang meninggal itu betul dia dijumpain itu. Enggak usah ketika sakaratul maut. Sampai dulu malaikat ada di sana. Enggak nampak dia, yang mau meninggal itu nampak memang. Iya. Itu nyata betul Pak. Iya, betul. Cuma dalam pengalaman pengalamannya orang meninggal itu biasanya antara 7 atau 3 hari itu dia sering dinamakan hal gaib. Itu pengalaman saya. Kalau saya pernah nungguin bapak saya itu malah gul kalau bal-balan Mbak. Pilih Arab ngomong ke talqin, ngomong ke menuntun gimana, orang hanya waktu 5 detik kok ya piye lah gul kan. Jadi cerita sudah mau subuh itu kan pamitan pulang. Mbah, aku mau pulang dulu ya. Lah kok nek kowe bali lah sapa sing nunggoni mbahmu kakung kan. Ya wes aku tak sholat subuh, habis sholat subuh kan aku keluar bilang gini, "Mbah, ini mau gimana lagi?" Ini kaki saya sakit katanya, ini tolong diambil sarungnya, diikatkan gitu. Aku bingung, nggak paham apa kok diikatke, ini sarungnya diambil. Nah tak ambil lah sarungnya, ditarik kan dipakai ketindian. Nah, tak tarik itu nggak bisa Mbah, ini lo ketindian Mbah, narik sarung sing banter jari ngono kan, yang keras tak tarik bret katut sak nyawane. Lah kaget 5 detik bret langsung. Astagfirullahaladzim, lagi bal-balan lo gol aku. Lah, jadi aku langsung mikir memang
orang meninggal itu memang apa ya, apa yang disintainya itu sangat dekat. Kebetulan aku tuh sangat dekat sekali dengan Mbah. Iya ndadak karo tanganku barang. Makanya begini, ndadak karo tanganku. akhir dari sebuah cerita diskusi kita pada saat ini setelah sholat Jumat itu, kita yakin bahwa innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu datangnya hanya dari Allah. Jadi banyak manusia yang memang itu memiliki sebuah kelebihan, tetapi itu bukan atas dasar petunjuk dari Allah, ya kan? Nah, kalau semua petunjuk itu yang diterima oleh manusia itu datangnya dari Allah, tidak ada yang merugi, tidak ada yang merugi. Akan tetapi olah kanuragan, vokal, pemikiran dan sebagainya dilakukan oleh manusia itu ada kalanya petunjuknya itu dari dunia yang berbeda, bukan datang dari Allah. Maka terobsesi dengan satu perilaku-perilaku yang justru akan menjerumuskan kita, termasuk diantaranya orang yang kaya, dia akan rugi karena kekayaannya. Iya kan? Orang kaya dia akan rugi karena kekayaannya. Orang berilmu dia akan rugi karena ilmunya. Orang yang memiliki jabatan dia akan merugi karena jabatannya. Nah ini yang menjadi filter kita semua. Sebab kalau kita mengacu pada ilmu yuntafa'u bihi tadi, ya kan, yang penting nggak usah banyak-banyak, sedikit ilmu yang kita simpan hari ini yang sanggup memberikan manfaat secara berkesinambungan dan berkepanjangan, continue terus. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi ditular-tularkan, murid-muridkan, disambung-sambungkan. Nah kalau tidak begitu akan rugi. Ruginya di mana? Ketika kita meninggal putus, nggak ada manfaatnya. Karena tidak ada pernah ada telinga yang sanggup meneruskan sistem regenerasi ilmu yang dimiliki oleh orang yang berilmu tadi. Nah, begitu juga ini kalau kita berbicara ilmu yuntafa'u itu adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat. Kalau ilmu yang bisa memberikan manfaat itu pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Tapi kalau ilmu yang memberikan kemuduratan sama, itu imbangnya sama, balan. Ilmu yang baik dan ilmu yang tidak baik. Andaikan contoh saya perintahkan Mang Unang, kamu curi itu. Sampai mencuri. Oh, aku pernah diperintah Mbah Haji Jamsudi suruh nyuri, halal katanya. Nah, kan? Nah, itu sampean perintahkan lagi curi aja halal itu. Sebatas kemampuan nalar pribadinya, tapi melenceng dari syariat agama. Saya dulu juga begitu. Oleh guru saya digembleng. Boleh mencuri itu jadi halal apabila kita tahu. Mencuri diperbolehkan, tahu ukuran hartanya. Orang yang nggak pernah mau berzakat, sementara dia wajib untuk berzakat, dan bakhil dia nggak pernah mau berzakat, boleh dicuri. Tapi harus ngitung lo kepiye. Untuk ngitung jumlah itu, persentase. Pernah digitukan Ya akan kita ambil. Akhirnya kan membingungkan, boleh tapi hal yang sulit itu nggak perlu, begitu. Maka terakhir itunya dari semua perbincangan kita pada saat ini tuh, ya mudah-mudahan aja kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita terhindar dari 3 persoalan tadi. Kalau toh kita memiliki ilmu, mudah-mudahan ilmu kita yang yuntafa'u bihi. Kalau kita mempunyai anak, mudah-mudahan waladun sholihun yad'ulah. Kalau waladun sholihun tok itu urung tentu iso ndoake nang wong tuwa. Tapi yang diharapkan adalah anak yang soleh, yang baik, bisa mampu mendoakan kedua orang tua. Itu makanya yad'ulahu itu kuncinya. Waladun sholihun yad'ulahu. Nah yang terakhir yaitu ya semampu kita. Orang bersedekah itu ada kalanya sedekah dengan tenaga, dengan ilmu ya, pikiran, dan ada kalanya dengan harta. Ukur dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu dengan hartanya sedekahkan dengan harta, yang mampu dengan ilmunya sedekahkan melalui ilmunya, yang mampunya hanya tenaga sedekahkan dengan tenaganya. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah kita bisa masuk di dalamnya secara kafah, secara menyeluruh. Itu
wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi demikianlah obrolan kita, dan nambah satu kesimpulan lagi bahwa dari obrolan tadi mengenai amal itu dihitung memang paling akhir. Di dalam hadis Bukhari, kalau tidak salah itu hadis yang ke-3332, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta bainaha wa bainahu illa dhira fayasbiku kitabillah, yang artinya sesungguhnya jika ada seseorang yang dia itu melakukan amalan dari kecil sampai tua, dia melakukan amalan jannah, akan tetapi ketika di akhir hayatnya ataupun mendekati ajalnya dia melakukan perbuatan ahli nar, maka sesungguhnya dia itu masuk neraka. Dan sesungguhnya apabila ada seseorang yang melakukan amalan neraka, katakanlah kafir dia dan yang lain sebagainya, berbuat dosa, akan tetapi ketika di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan surga, maka sesungguhnya fayadkhuluha, dia akan masuk surga. Demikianlah obrolan kita, semoga bermanfaat. Di sini kita ada 5 ustadz yang bergabung dalam obrolan Ba'da Jumat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.